Halo, Assalamualaikum. Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih waktu minggu lalu kalian sudah mengerjakan semua tugasnya. Baik itu tugas hafalan surat An-Nahl ataupun menulis surat An-Nahl itu lengkap dengan artinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengingatkan putra-putrinya. Jadi akhirnya semua Ananda kelas 7 bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan bagi yang belum, masih Ibu tunggu ya. Ibu kasih waktu untuk yang hafalannya. Sama nulis surat An-Nahlnya, Ibu masih menunggu hari Rabu. Tapi yang sudah luar biasa, terima kasih. Yang pasti kalau yang sudah, pastinya sudah dapat nilai plus dari Ibu. Oke. Nah, sekarang minggu ini kita belajar soal perang Badar. Nah, minggu lalu juga sudah kita bahas sebetulnya perang Badar ini. Nah, sekarang kita lihat. Perang Badar terjadi pada tahun 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Apa yang menyebabkan peperangan ini terjadi? Karena ada kabar tentang kedatangan kafilah dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kafilah dagang tersebut membawa kekayaan milik kaum muslimin yang dirampas oleh kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin di Madinah untuk menghadang mereka. Abu Sufyan mendengar rencana Nabi Muhammad tersebut lalu mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Makkah meminta bantuan pasukan Quraisy. Kemudian persiapan perang Badar apa saja? Setibanya kabar yang dibawa oleh Damdam yang tadi ditugaskan oleh Rasulullah kepada Abu Sufyan di Mekah, semua tokoh Quraisy akhirnya bersiap berangkat berjumlah 1.000 pasukan. Kaum muslimin hanya berjumlah 314 sahabat dengan 70 ekor unta sebagai kendaraan. Ini di LKS pun ada. Rasulullah menyebar intel untuk mengetahui keberadaan mereka dan jumlahnya. Al-Habab bin Munjir usul kepada Nabi agar kaum muslimin menguasai sumber air sebagai perbekalan saat perang. Sedang sumber-sumber air lain ditimbun agar musuh menjadi lemah. Nah, ini peta perang Badarnya ya. Kemudian pertolongan Allah pada perang Badar itu apa ya? Nah, perang kita ketemu lagi dengan surat Al-Anfal ayat 9 surat ke-8. Turunnya malaikat yang membantu perang Badar. Makanya ini luar biasa ketika kita dekat Allah, ketika kita mengingat Allah selalu, maka akan datang pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghisu rabbakum fastajabalakum anni mumiddikum bi alfi minal malaikati murdifina. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Kita ulang. Ittastagisuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifina. Ya. Ulang lagi. Ittastagisuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifina. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Kemudian
Ini langsung kita ke surat ke perang Uhud. Perang Uhud. Sebab-sebab perang Uhud. Sebab perang Uhud, tokoh Quraisy yang selamat setelah kalah pada saat perang Badar bersepakat untuk membalas dendam kepada kaum muslim. Jadi perang yang balas dendam karena mereka kalah pada saat perang Badar. Abu Sufyan memimpin Quraisy siap mendukung dana dan berkoalisi dengan suku-suku lain di sekitar Mekah. Terkumpul 1000 unta dan 50 dinar. Kekuatan mereka sejumlah 3000 pasukan. Kemudian mendengar hal itu Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Akhirnya memutuskan menghadang mereka di luar Madinah. Kekuatan kaum muslimin berjumlah 1000 pasukan. Saat meninggalkan Madinah, Nabi menunjuk Abdullah bin Umi Maktub, sahabat tunanetra, untuk menjadi pemimpin sementara di Madinah. Kemudian, ulah kaum munafik Madinah. Tokoh kaum munafik Madinah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia enggan ikut keluar ke Madinah, mereka ingin di dalam kota saja. Akhirnya mereka ikut keluar Madinah, namun di tengah perjalanan mereka diam-diam menyimpang jalan dan kembali ke Madinah. Strategi Nabi pada perang Uhud. Nabi menempatkan 700 pasukan di dataran di balik Bukit Uhud. Bukit Uhud, Nabi menempatkan 5 pasukan pemanah di atas Bukit Uhud dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinnya dan berpesan, janganlah kalian tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi di bawah, baik kalah atau menang. Rasulullah menyerahkan sebilah pedang kepada prajurit pilihan, yaitu Abu Dujana. Rasulullah menyerahkan panji kepada Mushab bin Umair. Sebentar. Ibu mau nggak ikut? Kalau ada buat Nabi menempatkan 5 pasukan pemanah di atas Bukit Uhud dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinannya dan berpesan kepada mereka, janganlah kalian tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi di bawah, baik kalah atau menang. Rasulullah menyerahkan sebilah pedang kepada prajurit pilihan, yaitu Abu Dujana. Rasulullah menyerahkan panji kepada Mushab bin Umair. Mushab bin Umair gugur dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Allah menurunkan pertolongannya pada kaum muslimin sehingga kaum musyrikin lari terbirit-birit. Kaum muslimin mengejar mereka dan mengumpulkan rampasan perang. Pasukan pemanah di atas bukit mulai tertarik untuk turun. Nah, kecerdikan Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Panglima perang. Khalid bin Walid adalah panglima perang. Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Melihat pasukan pemanah kaum muslimin turun dari atas bukit, kecuali Abdullah bin Jubair dan beberapa pasukan lainnya, Khalid memutar pasukan melancarkan serangan balik. Kemudian inilah akhir perang Uhud. Bahwa Nabi Muhammad gugur sehingga kaum muslimin banyak yang melarikan diri. Abu Dujana. Padahal saat itu Nabi sama sekali tidak terkena satu panah pun karena memang beliau tidak ada dan tidak mengikuti perang Uhud itu karena memang semua dihandle oleh panglima-panglima yang sudah ditugaskan. Itu cukup sekian untuk materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 untuk minggu ini. Nah, tugasnya apa? Ada tugasnya. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas dulu, hanya akan menunggu tugas yang minggu lalu yang belum saja. Sekali lagi, terima kasih. Belajar dulu tentang Perang Badar dan Perang Uhudnya, karena nanti akan dibahas minggu depan
untuk ulangan harian. Terima kasih. Sekali lagi pesan Ibu 3M, jangan lupa memakai masker saat kalian ada di luar rumah. Jangan pernah untuk saat kalian sedang bicara dengan lawan bicara, jangan lepas maskernya. Jangan lupa untuk cuci tangan, kemudian jaga jarak saat kalian berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.